Merdeka. Ya, terima kasih, Pak Ansa. Ya, sudah. Ya, Pak Ansa dengan semangat, Pak Kapolri 7 menit dipakai penuh. Berikutnya prank Eva Yuliana prank. Setelah itu Pak Jeki Lowli. Ya, siap. Terima kasih pimpinan sekaligus Ketua Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir, Bapak Kapolri. Aduh, ini saya nggak kelihatan wajahnya Pak Kapolri nih, sebentar. Mas Dede minta tolong maju dikit, Mas Dede. Nah. Enggak, iya. Kan setelah Pak Anca bersemangat kan kita harus ketawa-ketawa sedikit. Iya. Nah, kalau begini kan enak. Bapak Kapolri, Pak Wakapolri beserta seluruh jajaran yang hadir dan mungkin ada dari seluruh Polda yang mengikuti RDP pada kesempatan kali ini. Pak Kapolri, ini memang bukan hal yang ringan dan mudah untuk diterima. Kasus yang mengkagetkan kita semua. Kami paham Pak Kapolri pun juga tidak mudah dalam menerima adanya kasus ini. Semua orang monitor Pak, seluruh rakyat mengikuti. Di tempat saya Pak Kapolri, di tempat nongkrong, di warung, bahkan kalau tempat saya ada wedangan, itu pun semuanya ngomong soal ini. Bahkan mungkin ada orang pacaran pun juga ngomongin soal inilah. Karena menarik. Ini pengalaman ya, bukan pengetahuan, pengalaman. Iya. Iya, kalau saya pacaran kan wajar. Iya, karena ini menarik dan semuanya mengikuti. Nah, namun saya mengacungi jempol Bapak, karena Bapak dengan ketenangan tapi sangat tegas menyelesaikan kasus ini dalam tahapan-tahapannya. Mungkin orang akan ada yang menganggap bahwa ketenangan Bapak menganggap dari sisi negatif. Tapi menurut saya, ketenangan Bapak inilah menjadi style Bapak untuk berhati-hati namun tegas. Jadi kalau dalam istilah Jawa ini alon asal kelakon. Jadi tidak terburu-buru. Oleh karena itu Bapak, dengan segala PR yang ada ini, saya berharap tadi yang seperti Bapak sampaikan dalam paparan Bapak, itu pun juga sebagian sudah kami dapatkan informasinya, baik informal maupun formal, itu mohon ditingkatkan dan diselesaikan dengan seterang-terangnya sesuai dengan komitmen Bapak dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak bisa melakukan itu dengan style kepemimpinan Bapak. Walaupun tidak bermaksud untuk mensederhanakan persoalan ini, namun sebetulnya permasalahan atau PR yang masih sangat banyak yang dimiliki oleh kita semua, yang menjadi tupoksinya Polri masih menunggu untuk bisa diselesaikan. Dengan adanya kasus ini, banyak hal prestasi yang Polri lakukan sampai orang-orang tidak melihat karena saking semuanya berfokus pada kasus yang tadi Bapak sampaikan panjang dan lebar. Untuk itu Bapak, ada beberapa hal yang yang saya harapkan. Yang pertama adalah kepastian hukum kepada semua yang terlibat, yang diduga terlibat. Apakah itu terkait dengan pelanggaran etik maupun dengan pidana.
dan mungkin juga bisa dipilah mana yang memang diperintah dan mana yang memang bersalah. Dan tahapan setelah itu tentu berdampak pada positioning atau berdampak pada personal anggota yang menjabat pada jabatan-jabatan tertentu. Tentu ini menjadi persoalan ketika jabatan itu kosong ataupun diisi sementara, itu segera ketika kepastian hukum itu sudah diberikan, maka saya berharap ini segera didefinitifkan atau dipastikan mana yang memang layak menurut Bapak atau institusi Polri untuk menggantikan di jabatan-jabatan tertentu, agar peran dan fungsinya bisa berjalan secara cepat, tidak menunggu adanya atau tidak menunggu dari penyelesaian kasus ini. Yang berikutnya, Bapak Kapolri, saya salut dengan Bapak, saya mengacungi jempol dengan ketegasan Bapak dalam membersihkan jaringan perjudian 303 yang disebut dengan 303. Tentu dalam membersihkan ini tidak bisa langsung dalam sekejap langsung bersih. Dalam tahapannya pasti dengan dengan komitmen dan ketegasan Bapak, saya berharap ini bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Berikutnya, Bapak Kapolri, rasanya saya ingin mengajak semua pihak, mari kita mengambil hikmah dari kejadian ini. Karena dalam mengambil hikmah ini, dalam setiap kejadian tidak mungkin yang datangnya ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Tidak ada kejadian yang tidak sengaja. Semuanya memang sudah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak semuanya untuk mengambil hikmah dari ini semua. Menurut saya salah satu hikmahnya adalah mereformasi, mengevaluasi internal Polri yang kemudian menjadi Polri yang lebih baik, Polri yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya bahwa setelah ini jangan ada lagi komando yang lain. Bapak adalah satu-satunya komando yang harus diikuti baik di tingkatan Polda, Polres maupun di tingkatan sampai ke bawah sekalipun Polsek. Terima kasih Ketua yang baik dan bijaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eva. Ini saya informasikan kepada rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Yang akan bicara itu sesungguhnya yang mendaftar ada 45 di luar pimpinan. Yang sekarang bicara sudah 6. Kalau ini dikurangi 5 menitan, nanti itu kira-kira baru ancar-ancar saya 3,5 jam ke depan. Itu bisa panjang, sementara kita ada rapat jam 3. Jadi oleh karena itu harapan saya itu kira-kira ya Diko ukurlah supaya yang cering-cering gitu. Ya. Mr. Jenderal J.K. Uli, dipersilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan berserta rekan-rekan Komisi 3, Pak Kapolri, serta jajaran yang saya banggakan. Kami sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Kapolri tadi dalam paparan. Kalau saya lurus-lurus saja Pak. Ini paparan ada satu yang benar, satu tidak benar. Dari situ ada yang tidak benar, ini menghasilkan cemoohan masyarakat. Kemudian yang kedua yang benar, yang kita lihat hasilnya diapresiasi oleh masyarakat. Bapak Kapolri yang saya hormati, mencermati kejadian ini merupakan suatu pukulan bagi polisi sebenarnya. Ini mau dikatakan kita mundur ke belakang, kita pasti rasakan mundur ke belakang. Karena kasus ini sebenarnya hanya memerlukan saja suatu kejantanan atau keberanian daripada seseorang yang melakukan kejahatan ini, yang karena ketidaktegasan dia sehingga melibatkan banyak orang jadi korban di sini. Bohong yang saya lihat di sini, bohongnya tidak masuk di akal, Pak. Saya ketemu anggota Polri nanyakan kasus ini berbeda-beda cerita, Pak.
Semua dalam pendapat masing-masing Pak. Sebelum Bapak ambil alih sama sekali untuk kasus ini. Sehingga saya mengharapkan pada Bapak Kapolri dalam penunjukan masa kepemimpinan perlu juga sekali-sekali perlu dites itu siapa yang calon pimpinan atau psikologi itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini orang benar kerjanya atau tidak. Saya kasih gambaran kecil aja Pak. Orang dikatakan sniper dari Brimob Pak. Saya tertawa Pak. Saya ini 3 tahun jadi instruktur di Pusdik Brimob Pak. Di Watu Kosek sana Pak. Jadi kalau lihat begini ini bohongnya nggak jelas-jelas ini Pak. Jadi perlu sekali kita adakan seleksi kalau untuk menjadi pimpinan yang betul-betul bisa mewakili kita dalam berkata dan bertindak. Kemudian yang kedua Pak, saya ingin menyampaikan Pak, terima kasih langkah Bapak sudah tepat. Langkah Bapak menyelamatkan Polri ini sudah luar biasa Pak. Yang perlu sekarang saya masuk karena semua sudah banyak memberikan masukan. Saya sebagai semua bilang senior boleh, mau sebagai tidak senior pun kawan juga boleh, saya tidak jadi soal Pak. Soliditas Polri tolong dijaga Pak. Soliditas itu sebenarnya apa yang kita lakukan? Profesionalitas. Di sini akan menghasilkan dari soliditas itu akan menghasilkan profesionalitas dan suatu tindakan yang betul-betul sesuai perkataan dan perbuatan Pak. Jadi kalau kami melihat ini, tolong Pak Kapolri agak sedikit ke dalam, karena soliditas ini yang timbul, ketidaksoliditas yang timbul itu seperti saya katakan tadi Pak. Ketika kita dihadapi pada 2 cerita Pak, cerita yang benar dan tidak benar Pak. Ini seluruh anggota Polri juga akan menceritakan yang benar tidak benar Pak. Karena mereka tidak solid Pak. Untuk itu perlu dibangun Pak. Bagaimana cara membangun kesoliditas yang di situ? Di antaranya adalah kita perlu menjaga ke dalam seperti jabatan-jabatan itu perlu Pak. Perlu dilihat, jangan tergantung pada satu orang Pak. Kalau ada orang Kapolda sampai 5 kali, 4 kali, 3 kali ya saya rasa perlulah kita pikir yang lain Pak. Karena ya orang antre ini Pak. Karena merasa tidak adil itulah mereka berkicau sudah Pak. Mereka omong yang tidak benar ini, yang itu, yang dan sebagainya. Untung saja Bapak mengambil tindakan tegas ini dengan melibatkan scientific crime investigation. Artinya secara ilmiah yang tidak bisa dibantah. Andaikan tidak hanya sekedar pendapat, itu akan menghasilkan ketidakpercayaan bahkan. Jadi saya mohon itu saya sampaikan Pak. Kemudian juga sedikit menyinggung Pak, karena di sini ada pertanyaan mengenai masalah pendidikan Pak. Tolong dilihat Pak, pendidikan ini kadang-kadang ada orang yang kerjanya di hutan setengah mati Pak. Kadang-kadang kita anggap sepele Pak. Kita jadikan anggota yang sekolah itu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan sumber mata air Pak. Tidak bisa itu Pak. Mohon diperhatikan Pak. Ini yang bikin semua kesulitan, kekompakan kita pecah karena itu. Ini perlu diperhatikan Pak. Jadi saya mohon dengan masukan-masukan seperti ini dari kawan-kawan dan kita sendiri Pak. Polri bisa dilihat kita sebagai solid. Saya termasuk orang yang mentertawakan polisi itu apa perlu direformasi total atau dia mesti masuk di bawah kementerian. Saya rasa buat apa ada reformasi kita 98. Saya di lapangan Pak, 2 tahun saya tidur di lapangan Pak pada saat 98 itu Pak. Mahasiswa meneriakkan bagaimana kita harus reformasi negara ini. Termasuk Polri bahkan agenda utama di situ. Bahwa Polri keluar daripada ABRI waktu itu. Apa kita punya hasil kalau begini Pak? Reformasi ini. Jadi tolong sekali dijaga apa yang dianggap oleh orang seperti dia harus dibubarkan, reformasi total di bawah kementerian itu hal-hal yang mengkhianati kalau menurut saya Pak. Mengkhianati daripada perjuangan reformasi 98. Tetapi masyarakat juga menuntut Pak polisi yang betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Di antaranya solid itu perlu dijaga Pak. Saya rasa demikian saya perlu saya sampaikan Pak Kapolri. Karena di sini saya rasa ilmunya polisi itu sama Pak. Mulai dari akpol sampai dengan sekolah apapun adalah kita belajar kepemimpinan di situ Pak. Di sinilah kita terapkan seni-seni kepemimpinan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Saya rasa demikian dan terima kasih. Dan saya sekali lagi mengucapkan luar biasa langkah yang Bapak ambil. Dan saya setuju sekali apa yang sudah dilaksanakan. Dan kita menghadapkan orang yang tepat untuk di pengadilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 5 menit Pak Jenderal. Bagaimana ini?
Berikutnya Mas Heru, siap-siap Bapak Trimedia Panjaitan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri dan seluruh pejabat utama Polri pada hari ini. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang terjadi pada institusi Polri. Sekaligus saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban Brigadir J yang telah menjadi korban pada peristiwa itu. Pak Ketua, ini Pak Ketua. Mohon berkenan, saya melihat di sini kalau saya nggak salah lihat, yang terhormat Wakil Ketua DPR. Apa iya?